kami dari kelas 11 TKS 1 ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Bukti Beriman, yang diantaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Adil, nomor absen 02. Perkenalkan, nama saya Afan, nomor absen 03. Perkenalkan, nama saya Ahmad, nomor absen 06. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soeb, nomor absen 07. Perkenalkan, nama saya Adilsyah, nomor absen 08. Selanjutnya pemaparan materi yang dimulai dari Adi Kurniawan dan saya sendiri. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang memenuhi janji. 1. Pengertian memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan bagian dari akhlak terpuji, sehingga orang yang beriman harus memenuhi janji jika telah berjanji kepada orang lain. Secara bahasa kita, janji berasal dari bahasa Arab, yaitu akad, dan artinya berjanji atau ikatan yang kuat. Secara istilah, tanggungjawab diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap janji yang diucap atau dibuat manusia, baik janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun janji kepada sesama manusia, harus dipenuhi sebagai perjanjian yang telah disepakati, karena kelak pada hari kiamat semua manusia akan diminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan, termasuk dalam hal memenuhi janji. Orang yang enggan memenuhi janji termasuk orang yang berdosa. Macam-macam janji. Janji yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih dalam kandungan atau rahim. Pada saat itu bentuk perjanjian adalah ketika manusia lahir atau hidup di dunia, maka ia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji menjadi manusia yang taat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Janji kepada sesama manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik secara pribadi maupun melalui lembaga atau pihak lain. Contoh perjanjian yang dibuat antar sesama manusia yaitu perjanjian dalam hal perdagangan dan perniagaan, pernikahan dan sebagainya. Perjanjian antar manusia harus dibuat sesuai dengan syariat Islam. Jika sebuah perjanjian bertentangan dengan syariat Islam, maka menjadi batil atau buruk. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap syarat ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah atau Al-Quran menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Selanjutnya, manfaat memenuhi janji. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendatangkan keberhasilan dan membuat hati menjadi tentram. Yang ketiga, terhindar dari konflik dan perselisihan. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam surga. Ini materi mensyukuri nikmat yang akan dijelaskan oleh Afwan dan Ahmad Noval Indisya. Pengertian mensyukuri nikmat. Secara bahasa, syukur artinya membuka atau menampakkan, dan nikmat artinya pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan. Secara istilah, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan. Jadi syukur merupakan bentuk pujian atau pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbukti dengan kerendahan dan ketulusan hati melalui ucapan, sikap, dan perbuatan. Sedangkan lawan kata dari syukur terhadap nikmat adalah kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat mensyukuri nikmat. 1. Memperoleh limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari sifat iri dan dengki. 3. Semakin mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kebutuhan hidup sehari-hari tercukupi. 5. Terbiasa berbagi rezeki dan memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Selanjutnya, materi menutup aib orang lain yang akan dijelaskan oleh Ahmad Suaib dan Ardiansyah. Dia menutup aib orang lain. Secara bahasa, aib adalah celah, cacat, atau perilaku hina. Aib merupakan keburukan yang bersifat rahasia. Aib berasal dari kesalahan, perbuatan, dosa, dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Semakin banyak kesalahan dan dosa yang dilakukan, maka akan semakin banyak aib yang menumpuk. Untuk mengikis aib, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk taat menjalankan perintahnya, selalu berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan introspeksi diri, dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan kesalahan.
Lawan kata dari menutup aib orang lain adalah membuka aib orang lain. Dalam bahasa Arab, membuka aib orang lain dikenal dengan istilah ghibah. Perilaku ghibah merupakan salah satu dosa besar dalam Islam yang harus dijauhi umat manusia karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Macam-macam aib. 1. Aib zahir adalah aib yang tampak ketika dilihat atau dapat diketahui secara lahir. Contoh aib zahir seperti cacat yang terdapat pada barang dagangan. 2. Aib tersembunyi adalah aib yang tidak nampak karena disembunyikan. Contoh aib tersembunyi pada barang itu beras yang sudah dicampur antara beras premium atau super dengan golongan yang biasa. Dampak positif menutup aib orang lain. 1. Terhindar dari fitnah, iri, dan dengki. 2. Terhindar perpecahan dan permusuhan. 3. Nah, baik diri sendiri maupun orang lain di mata orang lain tetap terjaga. 4. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Memperoleh kepercayaan dari orang lain. Menghindari perilaku ghibah. 1. Menghindari perilaku sering mengobrol yang tidak bermanfaat. 2. Selalu menjaga lisan dengan baik. 3. Lebih baik diam daripada terjerumus dalam ghibah. 4. Selalu mengingat bahwa perbuatan ghibah adalah penyebab kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. 5. Hendaknya orang yang melakukan ghibah mengingat terlebih dahulu aib dirinya dan segera berusaha memperbaikinya. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.